Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dengan sukacita di program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan mulai belajar di kitab Rut. Ada beberapa kisah yang menarik di kitab Rut ini. Mari kita mulai belajar tentu saja di pasal yang pertama. Ini adalah awal bagaimana tokoh Rut dikenalkan. Dan demikian juga inilah awal cerita bagaimana Naomi dan keluarganya mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk menetap di daerah Moab. Kenapa itu terjadi? Alkitab menulis seperti ini di ayat yang pertama, ada kelaparan di tanah Israel pada zaman itu. Jadi rupanya Elimelek, dia memiliki istri Naomi dan memiliki dua anak laki-laki berada di Bethlehem, dan Bethlehem pada waktu itu sedang mengalami kelaparan. Padahal Bethlehem sendiri sebetulnya secara kata, secara hurufiah itu artinya rumah roti. Tentu saja di Bethlehem sesungguhnya melimpahlah banyak perbekalan, melimpah gandum, melimpah roti, itu Bethlehem. Tapi toh di Bethlehem terjadi kelaparan. Daripada Elimelek dan keluarganya bertahan di Bethlehem, mereka memutuskan untuk pergi ke Moab yang pada waktu itu merupakan daerah asing, di mana orang-orang Moab tentu saja menyembah berhala, menyembah dewa mereka dan bukan menyembah Tuhan Allah Israel. Dan ibu bapak saudara semuanya, tanpa disangka keputusan Elimelek ini adalah keputusan yang sangat keliru. Saya tidak mengerti apa yang melatar belakangi Elimelek mengambil keputusan itu. Mungkin Elimelek berpikir bahwa Bethlehem keadaannya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Sementara di Moab mereka mungkin membayangkan ada sebuah harapan yang ada di sana. Padahal mereka harusnya lebih mengukur, lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya rohani. Sebab kalau mereka berada di Moab, tentu saja itu akan sangat berpengaruh dengan kerohanian mereka. Sedangkan kalau mereka tetap menetap di Bethlehem, mereka tetap saja masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi apapun juga, Elimelek mungkin berpikir bahwa yang penting mereka bisa terselamatkan di masa kelaparan ini. Namun apa yang terjadi? Ibu bapak saudara semuanya, kalau di dalam banyak cerita di Alkitab, misalnya saya kutip cerita Yakub. Jadi soal Yakub ini pernah dikatakan Yakub keluar dari rumahnya hanya membawa tongkat, tapi pulang kembali ke rumahnya membawa 2 pasukan. Tapi dalam contoh atau cerita Elimelek dan keluarganya ini sungguh kontras atau berbeda. Elimelek dan keluarganya keluar dari Bethlehem tentu saja dengan membawa banyak kekayaan, membawa banyak persediaan yang memungkinkan untuk bisa menetap di Moab. Paling tidak masih punya sesuatu untuk bertahan hidup di Moab, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Dari mereka datang ke Moab, maka Elimelek meninggal atau mati. Kedua anaknya juga mati. Dan kedua anaknya ini, Mahlon dan Kilion, yang satu punya istri namanya Ruth, yang satu punya istri yang namanya Orpa. Dua anaknya mati ini, maka tinggallah Naomi, Ruth, dan Orpa. Naomi, Ruth, dan Orpa akhirnya memutuskan untuk kembali saja ke Bethlehem. Karena di Moab pun keadaannya tidak jauh lebih baik. Bahkan orang-orang yang mereka kasihi meninggal semuanya. Orpa memutuskan untuk kembali ke kampungnya, sedangkan Naomi dan Ruth pulang ke Bethlehem. Ibu bapak saudara semuanya, begitu Naomi masuk ke Bethlehem, orang-orang berkata bahwa dia itu Naomi. Tetapi Naomi sendiri berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi sebut saja aku Mara, yang artinya pahit. Karena Naomi merasa bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Padahal kita mengerti bahwa itu semuanya terjadi karena sebuah keputusan besar yang keliru yang diambil oleh Elimelek. Ibu bapak saudara semuanya, dalam hidup ini kita harus mengambil keputusan.
Dan seringkali ukuran yang kita buat untuk memutuskan hanya seringkali berdasar pada patokan seberapa menguntungkan secara materi, seberapa menguntungkan secara berkat jasmani. Dalam cerita ini jelas Elimelek keluar dari Bethlehem untuk ke Moab karena urusan perut, supaya bisa terlepas daripada masa kelaparan, kekeringan yang ada di Bethlehem. Bukankah kita seringkali tidak mengindahkan pertimbangan rohani, tapi lebih kita memiliki pertimbangan secara jasmani saja, apa yang menguntungkan secara finansial saja. Dan ini adalah keputusan yang sangat-sangat keliru. Maka kalau kita mengambil keputusan yang terbaik adalah keputusan yang melibatkan perkara-perkara rohani sebagai pertimbangan. Dalam cerita Elimelek, mereka mengabaikan akan hal itu. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana nanti di Moab mereka beribadah kepada Tuhan. Bagaimana nanti mereka dikelilingi oleh orang-orang asing dengan budaya yang berbeda, dengan Allah yang berbeda. Mereka seolah-olah abaikan hal itu. Ujung-ujungnya mereka tidak dapat apa-apa. Mereka pergi dengan membawa banyak, tapi pulang membawa sedikit, bahkan habis, bahkan berakhir dengan hal-hal yang pahit. Ibu bapak saudara semuanya, ambillah keputusan, tapi terutama pikirkanlah hal-hal rohani dalam keputusan kita. Libatkan Tuhan dalam keputusan kita. Terlebih lagi, bukankah kita ini sebetulnya sudah berada di Bethlehem, rumah roti, rumah anugerah? Maka sesulit apapun keadaan kita, sesungguhnya Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti menolong dan memberikan jalan keluar. Jadi jangan ambil keputusan yang keliru hanya gara-gara pertimbangan jasmani saja. Tuhan memberkati kita semua.